Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadaratul afadil, jamaah salat tarawih, salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tanggal 23 Ramadan malam ini kita sekalian masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Semoga malam ini kebetulan turunnya Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita dilipat gandakan seperti 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Doa kita diijabah, amalan kita dilipat gandakan, kemudian kita dijadikan hamba Allah yang betul-betul senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, ada 4 perkara yang ingin disampaikan. Siapa yang menjaga 4 ini, maka ia telah dapat masa muda kita dulu yang tak pernah beribadah, yang tak pernah melaksanakan kebajikan-kebajikan sebagai amal tambahan, itu dapat menambal. Apa menambal di sini? Dapat mengganti amalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian masa muda-muda dulu yang tak pernah berbuat kebajikan. 4 waktu ini kena dijaga. Sekali lagi, siapa yang menjaga 4 waktu ini, maka tuan-tuan sudah merevisi, memperbaiki diri, menghilangkan masa-masa muda dulu yang pernah nakal atau yang pernah menyanyiakan sembahyang ataupun susah untuk datang ke majelis taklim dan sebagainya. Bila waktu itu tuan sekalian, yang pertama ialah bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Jadi tuan-tuan yang dulunya tak sempat beramal ibadah, tak sempat mendengarkan pengajian, tak sempat melaksanakan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lain, maka tolonglah waktu antara maghrib dan isya ini diistiqomahkan, dilazimkan supaya dapat menebus kesalahan-kesalahan tahun-tahun di masa-masa dulu, masa-masa tuan-tuan dan saya waktu melaksanakan perbuatan atau benda-benda yang tak elok. Ini yang pertama. Jadi gunakanlah waktu ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, merenungi kekuasaan Allah, berzikir mengingat Allah dan sebagainya. Jangan sia-siakan tuan-tuan sekalian. Yang kedua, waktu sebelum subuh walaupun hanya setengah jam, gunakanlah masa atau waktu sebelum sembahyang subuh. Apalagi sekarang ini di bulan Ramadan kita ada namanya sahur. Jangan tidur tuan sekalian. Kita duduk baca Al-Quran, kemudian berzikir, salat tahajud, salat sunat hajat, salat sunat tasbih, salat sunat awabin, yang lain-lain lah. Salat-salat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 menit atau 10 menit sebelum subuh. Jadi yang pertama tadi antara maghrib dan isya. Yang kedua setengah jam sebelum subuh. Bulan Ramadan merupakan momen atau pelatihan buat kita tuan-tuan sekalian untuk dilazimkan sampai setelahnya, setelah habis bulan suci Ramadan. Jangan cuma bulan Ramadan kita sergap ibadahnya, cakap baca Qur'annya, tahu selalu setelah bulan Ramadan lalu berlalulah juga kita beramal kebajikan. Jangan begitu tuan-tuan ya.
Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, waktu yang dapat menebus kesilapan-kesilapan kita. Waktu dulu kita sebelum umur 40 tahun. Beda halnya kalau 40 tahun. Kata iblis, bagi hamba-hamba Allah yang tak mau berubah setelah umur 40 tahun, maka iblis mengusap wajahnya setiap hari. 40 tahun kita tak pernah berubah. Yang nakal-nakal saja, yang selalu tak meninggalkan, yang meninggal sembahyang, yang menyanyiakan sembahyang, yang berani dengan suami, umpama. Ada yang durhaka kepada orang tua, ada yang memutus silaturahim, ada yang enggan melaksanakan ibadah jamaah sembahyang, umpama ada. Lah iblis ini mengusap wajahnya setiap hari dan didoakan oleh iblis. Apa kata iblis dalam kitab Sabilul I'tidar? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, orang yang sudah umur 40 tahun tidak sadar iblis mengusap mukanya tiap hari. Lalu iblis berkata, bi abi hada wajhun la yaflah. Demi kakek moyangku iblis, kata iblis, ini muka tak akan beruntung selama-lamanya. Tiap hari diusap mukanya oleh iblis. Itu bagi orang-orang yang umur 40 tahun susah untuk melaksanakan kebajikan dan tak mau bertaubat, teman sekalian. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah sebelum maghrib. 15 menit sebelum maghrib, disitulah Allah memberikan rizki kepada kita, teman sekalian. Jadi di situ bacalah surat Asy-Syamsi wa Duhaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai habis. Kemudian yang kedua, wal laili idza yaghsha. Siapa yang melazimkan 15 menit sebelum maghrib baca surah Asy-Syams dan surat Al-Lail sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib, dan kemudian lanjutkan dengan surat Al-Falaq, An-Nas, maka rizkinya seperti hujan gerimis, hujan rintik-rintik, hujan gerimis, teman sekalian. Tak akan pernah berhenti. Jadi istiqomahkan untuk menebus kesalahan kita, kesilapan-kesilapan kita. Maka yang pertama tadi, waktu antara maghrib dengan isya. Kemudian yang kedua, setengah jam sebelum subuh. Yang ketiga, 15 menit sebelum maghrib. Dan yang terakhir, teman sekalian, waktu yang terakhir adalah waktu setelah subuh sampai waktu isyraq, teman sekalian. Jadi, Ustaz, kalau saya duduk setelah sholat subuh, setelah sembahyang subuh sampai isyraq, isyraq itu bila waktunya, Ustaz? Isyraq itu waktunya waktu matahari naik setinggi tombak, kemudian sampai 15 menit. Waktu masuk waktu duha, sebelum masuk waktu duha ya, sampai waktu itu 15 menit setelahnya, itu isyraq namanya. Kemudian setelah subuh bolehlah kita pisah dengan jogging lah, atau yang puan-puan masak lah, tapi jangan lupa berzikir kepada Allah. Di situ waktu-waktu yang sangat mustajabah, sekalian. Kata Nabi, siapa yang sembahyang sunat isyraq setelah subuh tak tidur, lalu kemudian baik dipisah dengan menyapu ke kegiatan apa ke, tapi kita dalam hati berzikir kepada Allah, penat duduk, kita berdiri sambil cuci pinggan ke, sambil masak ke, kita zikir kepada Allah. Lalu setelah masuk setinggi matahari, setinggi tombak matahari sudah keluar, kita sembahyang di situ, pahalanya sama, kata Nabi, dengan ibadah haji yang diterima, yang mabrur. Maka tak hairan nanti di hari kiamat ada orang tak datang ke tanah suci Mekah, tahu-tahu Nabi yang berikan dispensasi, distempel oleh Nabi. Lah ini ibadah hajinya mabrur. Hairan. Wahai Rasulullah, saya tak pernah datang ke tanah suci Mekah. Kata Nabi, engkau sudah melaksanakan sholat isyraq, maka engkau berhak mendapatkan ibadah pahalanya seperti orang pergi ibadah haji yang mabrur. Lah, 4 hal inilah, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan jaga, lazimkan, istiqomahkan, maka dapat menyempurnakan apa kesilapan-kesilapan dulu yang telah kita lakukan.
Yang terakhir teman-teman sekalian, mengapa kita harus senantiasa menjaga ini? Melatih hawa nafsu kita teman-teman sekalian. Utamanya pada waktu bulan Ramadan macam ini. Manusia di bulan Ramadan ini adalah dilatih untuk memerangi nafsu. Karena nafsu inilah, syahwat inilah pangkal dari segala kekeliruan dan kesilapan kita. Contohnya teman sekalian, puasa Ramadan ini hikmahnya, sebelum kami tutup, kita buat tamsilan saja. Mana rakus manusia dengan binatang? Suatu contoh kecil. Ada saya dengan Tuan Imam Haji Abdullah bawa daging, lalu kemudian bawa ayam, bawa daging, bawa beras, bawa sayur, kemudian bawa duit. Binatang suruh pilih. Wahai singa, majulah engkau, ambillah apa yang kau nak. Agak-agak singa pilih daging, beras, duit, ataukah sayur? Diambil semua atau salah satu? Apa yang diambil singa? Daging. Dipanggillah ayam, ayam maju kau ambil. Ambillah apa yang kau suka. Bawa semua boleh, salah satu boleh. Agak-agak ayam pilih beras, pilih kangkung, sayur, pilih daging, ataukah pilih yang lain? Beras, satu saja. Lalu panggil lagi kambing, kambing majulah engkau, ambillah apa yang kau suka, empat-empatnya, nak duit ke, nak daging ke, nak beras, nak sayur, ambil. Agak-agak kambing pilih apa? Sudah, ambil sayur. Majulah sekarang yang terakhir, wahai Nasiruddin, maju kau, ambil apa yang kau nak. Agak-agak Nasiruddin ambil apa? Semua diambil. Beras perlu. Wah, ini saya tak ada duit nak beli beras. Bawa. Sayur, wah ini buat makan nih. Kalau tak dibuat sayur tak sedap. Daging, ambil lagi. Terus duit, wah tak ada belanja. Masuk poket. Satu berasnya dipikul, kemudian sayurnya dikepit, duitnya masuk ke dalam saku, semuanya habis. Itulah manusia. Maka tuan-tuan sekalian, kesilapan nafsu syahwat yang ada pada diri kita adalah seperti itu. Maka kecintaan kita kepada Allah dibuktikan di bulan Ramadan ini. Yang betul-betul beriman kepada Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang betul-betul beriman dan hanya berhadap ridha Allah di bulan Ramadan, berpuasa, tarawih, melaksanakan ibadah di dalamnya, maka kata Allah diampuni dosanya yang telah lalu. Itulah teman sekalian, maka berhak setelah Ramadan berakhir, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Tinggal dosa kepada sesama manusia. Dan yang terakhir kali, yang paling last sekali, kecintaan kita kepada Allah, yang benar-benar mengaku cinta kepada Allah, ialah orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, cintanya tak akan pudar. Diuji dengan kemiskinan, dia tetap kuat. Diuji dengan kekayaan pun, dia tetap tegar. Maknanya teman sekalian, kalau ada orang diuji dengan kekayaan, dia sudah lupa kepada Allah, berarti syahwatnya dia kepada dunia tak hilang. Cintanya kepada dunia tak lepas. Lalu umpama diuji dengan kemiskinan, lalu dia meninggalkan Allah, berarti cintanya itu palsu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang kita tetap beribadah, ketika susah tetap kita mencari Allah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita tetap istiqomah dalam kebajikan, dan semogalah kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala nafsu syahwat yang selalu mengajak kita dalam kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi perlu diingat, kena jaga satu, sebelum maghrib, waktu antara maghrib dengan isya. Yang kedua, setengah jam sebelum subuh. Yang ketiga, dari subuh sampai isyraq. Yang keempat, sebelum maghrib. Mudah-mudahan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.